Alhamdulillah ala ni'amihi al-zahirahu wal batinah qadiman wa hadithan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan satu perkara biasanya dengan firman-Nya yang lugas dan tegas, serta ada pula diungkapkan dengan tamsil atau perumpamaan. Oleh karena itulah pikiran kita akan tajam, pikiran kita akan cerdas ketika kita sering mentadaburi Al-Quran. Oleh karena itulah pada ayat yang ke-16 sampai ayat 25 dalam Quran surah Al-Insyiqaq, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fala uqsimu bisyafaq. Perhatikanlah sungguh tanda merah di pinggir langit. Yang dimaksudkan dengan perhatikanlah tanda merah di pinggir langit, yaitu ketika waktu maghrib. Maka makna dari ayat ini, fikirkanlah umur kamu itu hampir habis, sebagaimana siang akan habis dengan habisnya tanda merah itu. Maka ungkapan fala uqsimu bisyafaq, hal ini memberikan tamsil kepada kita semua. Allah mengibaratkan umur kita seperti halnya tanda merah di pinggir langit. Ketika tanda merah itu hilang, berarti berubah menjadi kegelapan. Terlebih ketika kita mentafakuri ayat ini, maka semakinlah kita berhati-hati dalam bersikap, dalam beramal, dan dalam bermuamalah. Kenapa? Sebab umur ini akan ada ujungnya. Umur ini akan ada akhirnya, seperti akhirnya siang itu ketika tanda merah di ujung langit sudah hilang sebagai pertanda bahwasanya malam itu akan tiba. Hanya yang menjadi bahan pemikiran kita, ketika mega merah ini sudah hilang, pertanda datangnya malam. Ketika umur kita sudah habis, pertanda yang namanya kematian akan datang. Maka pertanyaannya, amal apa gerangan yang sudah kita siapkan? Karena pada selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walaili wa ma wasaq, dan perhatikanlah malam dan apa yang dikumpulkan olehnya. Maka maksud dari ayat ini sebagai tamsil atau ibarat, pikirkan dan perhatikanlah keadaan kamu yang akan pergi tidur di kubur kamu,
sebagaimana orang yang hidup pergi ke tempat tidurnya di waktu malam, yang berarti dikumpulkan oleh malam. Maka ketika mega merah ini sudah menghilang, datanglah yang namanya kegelapan. Maka pikirkanlah oleh kita semua, ketika berakhirnya usia kita, maka berarti datanglah kegelapan alam kubur. Dimana ketika di alam kubur, apakah ada orang yang bisa mendengar? Jawabannya tidak akan ada. Bahkan kata Nabi SAW, apabila keluarganya itu sudah melangkah 7 kali, 7 langkah, maka segera malaikat akan bertanya kepada orang itu. Nah, lalu malaikat akan bertanya sebagaimana yang diterangkan dalam hadis Al-Bukhari. Ketika seseorang meninggal dunia, berada di alam kubur, maka yang akan ditanya itu begini, lewatlah seorang laki-laki. Ketika seorang laki-laki itu lewat, apa yang terjadi? Maka malaikat bertanya, ma ilmuka bihadar rajul, apakah kamu tahu siapakah laki-laki ini? Kalaulah dia ini orang yang beriman, maka dia akan menjawab, huwa Muhammadun, dia itu adalah Muhammad. Di mana beliau datang kepada kami membawa kebenaran dan kami beriman kepadanya. Lalu bagaimana kata malaikat? Nam solihan, silahkan tidur wahai orang-orang yang soleh. Tapi ketika yang matinya itu adalah orang toleh, maka ketika malaikat bertanya, ma ilmuka bihadar rajuli, apakah kamu kenal siapa laki-laki ini? Maka jawab dari orang itu, karena tadi orang-orang itu menyebut Muhammad, maka saya pun akan berkata yang sama, ia itu adalah Muhammad. Maka dipukullah orang ini, menjerit, lalu semua adab kubur ini terdengar oleh makhluk-makhluk Allah kecuali 2. Yang pertama adalah bangsa manusia dan yang kedua adalah jin. Maka seluruh makhluk mendengar siksa kubur, tetapi jin dan manusia tidak pernah bisa mendengarkan siksaan kubur itu. Jadi usia seperti mega merah di langit, pertanda sebentar lagi akan datang malam. Begitu juga usia kita sebentar lagi akan habis, maka kita akan berada di satu tempat yang gelap, yaitu yang disebut dengan alam kubur. Maka nawiru, terangilah kubur-kubur kalian dengan bacaan Al-Quran. Bukan keluarganya yang membacakan Al-Quran kepada yang meninggal dunia, tetapi semenjak kita masih hidup, mari perbanyaklah membaca Al-Quran, sebab di alam kubur kita ini seorang diri. Maka kata Nabi SAW, ketika seorang meninggal dunia itu maka 3 hal yang akan mengikutinya. Yang satu tetap menemani, dan yang kedua kembali lagi. Yang dimaksud adalah keluarga dan harta.
Ada tidak harta di bawah mati? Tidak akan ada. Dan secinta-cintanya suami pada istri, ketika istrinya meninggal dunia, ada suami yang mau dikubur hidup-hidup? Tidak akan ada. Atau sebaliknya, ketika seorang suami meninggal dunia, ada istri yang mau dikubur hidup-hidup dengan suaminya? Tidak akan ada. Kecuali satu, yaitu amal soleh yang kita lakukan. Maka amal soleh inilah yang akan menjadi teman bagi kita semua, sehingga di dalam hadis dikatakan amal soleh ini berwujud seperti manusia. Apabila orang ini adalah orang yang beriman, beramal soleh, maka amalan ini akan berwujud seperti seseorang yang tampilannya itu bersih, wangi, menarik, tutur katanya halus. Ketika ditanya siapa engkau ini, maka jawab dari amal, ana amaluka, aku adalah amalmu. Ketika yang meninggal ini adalah orang toleh, maka amalan ini akan berwujud seperti manusia yang bau, sudah bau, jelek, lalu bicaranya pun kasar. Sampai orang ini berkata, siapa kamu ini sebenarnya? Bicaranya begitu luar biasa buruk. Jawab dari amal, ana amaluka, aku ini adalah amalanmu. Maka dengan memperhatikan yang namanya mega di barat akan hilang, gelap akan datang, begitu juga umur kita akan habis dan alam kubur yang gelap menanti kita. Oleh karenanya, wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun, dan apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka itu tidak sujud. Nah, oleh karena itulah selanjutnya di ayat 18, wal qamari idat tasak, dan perhatikanlah bulan apabila ia sempurna terangnya. Dalam artian nanti makna dari ayat tersebut, pikirkanlah dan perhatikanlah, bersedialah untuk hari terang, yaitu hari kebangkitan alias hari kiamat yang terang, tidak tersembunyi sesuatu pun. Jadi ini masih metode tamsil, wal qamari idat tasak, dan demi bulan apabila sempurna terangnya. Nah, maka ketika bulan sempurna terangnya, kira-kira di bulan itu ada yang tersembunyi, terhalang? Tidak. Maka hakikatnya setelah umur habis, datanglah masa kegelapan, yaitu alam kubur. Bersiaplah menghadapi masa terang, di mana seluruh amalan kita sudah tidak akan tersembunyi lagi. Makanya ada ungkapan wahusila ma fis sudur. Bahkan ada ungkapan juga dalam Al-Quran, yauma idin tuhaddisu akhbaraha, pada hari itu bumi akan menceritakan segala isinya. Maka kalaulah kita mentafakuri, seandainya dosa itu berbau dan berwujud, tentunya tidak akan ada manusia yang mau bergaul dengan kita. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum warasuluhu wal mu'minun, dan katakanlah olehmu Muhammad, berikmalu, beramalah kalian,
fasayarallahu amalakum warasuluhu wal mu'minun, maka Allah akan melihat amalan-amalan kalian. Allah, Rasul, orang yang beriman itu akan menyaksikan amalan-amalan kalian. Makanya jangankan nanti pada hari kiamat yang semua amalan itu terang benderang, kita masih berada di dunia, maka keluarga kita yang sudah meninggal dunia menyaksikan seluruh amal-amal yang dilakukan oleh keturunannya. Misalkan ada seseorang meninggal dunia, maka amalan istri, amalan anak, amalan cucu itu diperlihatkan kepada orang yang meninggal itu. Sehingga kata Nabi SAW, fa in kana khairan, kalaulah dia itu beramal soleh, istabsyaru bihi, maka yang meninggal dunia ini berbahagia. Wa in kana ghairu dalika, tetapi sebaliknya, apabila ya dari keluarganya ini beramal toleh, maka orang ini berkata, Allahumma alhimhum ayya'malu bi ta'atika. Ya Allah, wahai Tuhanku, berikanlah ilham kepada mereka agar mereka itu mau beramal soleh. Kenapa? Sebab semua yang dikatakan Quran, yang difirmankan Allah, disabdakan nabinya, benar-benar itu terjadi. Maka bagaimana agar pada waktu satu saat kita berada pada masa yang terang benderang, baik kebaikan maupun keburukan maupun aib yang kita lakukan, maka semuanya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana agar hal itu tidak terjadi? Maka yang harus dilakukan tiada lain adalah, kata Nabi, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aib dia pada hari kiamat. Nah, lalu Allah berfirman, latar kabunna tobakon an tobak. Sesungguhnya kamu akan melalui selapis dari selapis. Maksudnya adalah bahwa manusia ini dari kecil sampai besarnya akan melalui berbagai keadaan, baik susah payah, senang sentosa, lalu mati dan tinggal dikubur, kemudian dibangkitkan di alam mahsyar. Begitulah runutan hidup manusia. Awalnya mati, dihidupkan, mati lagi, dan dihidupkan. Jadi jikalau begitu, manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tiada lain adalah untuk hidup selama-lamanya. Jadi diciptakannya manusia itu untuk hidup selama-lamanya. Nah, oleh karenanya di sini di antara masa hidupnya itu, jika ia perhatikan, niscaya dia akan dapat tahu bahwa alam ini tiada mempunyai satu Tuhan yang wajib dipercaya oleh sekalian makhluknya. Nah, maka oleh karena itu pada ayat 20 dan 21 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sudah diterangkan begitu fasenya manusia yang seharusnya menunjukkan kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, tapi anehnya pamalahum la yu'minun, mengapa mereka tidak mau beriman?
wa idza quri'al qur'a wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, mereka tidak mau tunduk. Padahal di dalam Al-Qur'an itu berisi ajaran-ajaran dan tanda-tanda yang menunjukkan adanya Allah, maha kuasanya Allah. Tapi kenapa manusia tidak beriman dan manusia tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Balil ladina kafaru yukadzibun. Nah, bahkan orang-orang yang kafir itu mendustakan. Mereka berkata yang namanya akhirat itu tidak ada, yang namanya Allah itu tidak ada. Mereka tidak percaya kepada yang namanya apa? Yang namanya hari kebangkitan. Tidak percaya sama sekali. Makanya mereka ungkapkan in hayatuna illa dunya. Kehidupan kami ini tiada lain adalah hanya untuk dunia. Bahkan mereka itu berkata laula yu'ammaru alpasana, kalaulah kami ini diberi umur 1000 tahun lamanya, agar apa? Ternyata agar bisa bersenang-senang, berpoya-poya di dunia. Padahal Allah sudah tegaskan bagaimana proses manusia itu, tapi kebohongan, pendustaanlah yang manusia lakukan. Allah ingatkan pada mereka, wallahu a'lamu bima yu'un, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka kumpulkan di dalam hati mereka. Masalahnya adalah wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya kecintaan mereka terhadap harta itu begitu sangat luar biasa, sehingga ketika datang nabi, datang petunjuk dari Allah, mereka mendustakannya dikarenakan mereka merasa mulia dengan harta yang dimilikinya. Padahal ya, dikatakan kata Nabi SAW, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila amwalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat kepada wajah-wajah kalian, tidak juga kepada harta-harta kalian, walakinnallaha yanduru ila qulubikum wa a'malikum, tetapi Allah akan melihat kepada iman, hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Maka karena keyakinan mereka, dunia ini bisa mengekalkan, dunia ini bisa menjadikannya mulia, mereka bersikap sombong, tidak mau sujud, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Makanya hal ini mengingatkan pada kita semua, kalau yang namanya sihir Harut dan Marut hanya sekedar memisahkan hubungan suami istri. Suami dan istri karena pengaruh sihir Harut Marut bisa cerai. Tapi sihir dunia lebih berbahaya lagi, sebab dunia bisa memisahkan seorang hamba dengan Tuhannya. Karena Allah sudah memberitahu, maka Allah tegaskan, Fabashirhum bi'adzabin alim, lantaran itu kabarkanlah kepada mereka yang mereka akan mendapat azab yang paling pedih. Jadi orang-orang yang kafir ini sudah diberi peringatan, bukannya ingat tapi malah bertambah kekufuran, maka fabashirhum bi'adzabin
alimin, yaitu habarkanlah kepada mereka yang mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi kekufuran, kesombongan hanya akan membawa siksaan pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala pun melanjutkan, illal ladzina amanu wa amilus solihati, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Yang menarik dari ayat ini salah satunya adalah ketika iman dan amal soleh dibarengkan, seperti aqimus sholah wa atuz zakah. Kalau ada perintah sholat pasti ada perintah zakat. Kalau ada perintah menyembah kepada Allah pasti kesananya perintah birrul walidain. Begitu juga ini, ketika ada ungkapan yang beriman pasti kesininya amal soleh. Kenapa demikian? Sebab amal soleh pertanda buah atau lahir dari yang namanya keimanan. Ciri kesempurnaan iman yang dimiliki tiada lain adalah terwujudkah amal soleh dalam kehidupannya atau tidak. Nah, makanya illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Yang kedua hikmahnya tiada lain adalah amal soleh itu amal kebaikan yang dilandasi keimanan dengan memperhatikan yang namanya niat serta kaifiat yang dilakukan. Lalu untuk orang-orang yang beriman, beramal soleh, apa yang akan mereka dapatkan? Lahum ajrun ghairu mamnun, yaitu bagi mereka tiada lain pahala yang tidak terputus. Bahkan dalam Quran surah At-Tin kan palahum ajrun ghairu mamnun, lalu disambung pama yukadzibu kaba dubiddin alaisallahu bi ahkamil hakimin. Yang ini pun sama. Kenapa mereka mendustakan? Kenapa mereka tidak mau sujud? Padahal Allah adalah hakim yang paling adil. Maka orang-orang kafir bukan saja tidak mau beriman, tapi mereka malah mendustakan. Akan tetapi Allah tahu apa yang mereka kandung di hati-hati mereka. Lantaran itu kabarkan pada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh sebagaimana diperintah oleh Allah akan dapat ganjaran dan balasan yang tidak terputus-putus. Maka pelajaran yang dapat diambil dari ayat-ayat itu, yang pertama kata Ahsan, sebagaimana keadaan masa, ada malam yang hampir gelap, ada malam yang gelap, dan ada malam yang terang. Maka keadaan manusia juga seperti itu, hampir mati, seperti yang namanya mega merah yang hampir hilang. Datanglah gelap lalu mati, setelah itu datanglah bulan purnama yang terang menderang. Maka keadaan manusia bangkit di hari yang sekalian urusan akan kelihatan dengan terang, tidak tersembunyi. Lalu kata Ahsan yang kedua, selain dari itu, manusia akan mengalami beberapa keadaan di masa hidupnya
yang mana sekalian itu menunjukkan keadaan dan keberadaan Tuhan. Tinu susah jadi senang, terus susah senang lagi, sulit mudah, ada siang ada malam. Ini menunjukkan bahwasanya kehidupan manusia itu akan seperti itu siklusnya. Bahkan ada yang menggelitik itu seperti ini, Bu. Hirup Allah nu masihan, urang nu ngajalanan, batur anu ngomongkeun. Siga kitu deui kahirupan. Mohon Allah yang memberikan hidup, urang nu ngajalanan, batur anu ngomongkeun. Tetapi itu semua akan kembali lagi kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Hasan, keterangan itu walau bagaimanapun nyatanya tidak akan diturut oleh semua orang. Lantaran itu ada orang yang akan mendapat kesusahan dan siksaan dan akan mendapatkan kesenangan dan sentosa. Orang yang diberi peringatan ada dua, ada yang kafir, ada yang mukmin. Yang mukmin akan mendapatkan pahala, kebaikan, kehidupan sentosa. Yang kafir akan mendapatkan siksaan. Oleh karena itu, maka surah Al-Insyiqaq di ayat 16 sampai 25 ini mengajarkan pada kita semua untuk memperhatikan bahwasanya hal yang akan terjadi tidak lepas dari pandangan Allah dan semuanya akan mendapatkan balasan dari Allah. Yang iman, kebaikan dan kehidupan sentosa, yang kufur, siksaan dan kebinasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, itulah bahasan terakhir dari Quran surah Al-Insyiqaq ayat 16 sampai 25. Baik, barangkali ada pertanyaan, silahkan. Ya. Terkait tadi kan dibahas harut dan marutnya. Ya. Bahwa eta teh cenah malaikat anu ku Allah diutus ka bumi menjadi manusia gitu. Terus malah ngajarkeun sihir gitu. Nah, pertarosan teh laras kitu caritana teh sapertos kitu Iya. Nabi kumaha gitu sareng kunaon bet sihir harut marut eta teh dugi ka ayeuna gitu sadukun nahan teu ku Allah teh dihilangkeun gitu di harita kan. Ya. Hikmah di balik eta. Mengenai Harut dan Marut, memang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fitnatan, sebagai ujian dan cobaan. Kenapa sihir tidak dihilangkan sampai hari ini? Hal ini tiada lain sebagai penegasan Allah abadikan perihal tentang sihir. Satu, seperti adanya yang namanya homer. Homer itu haram tidak? Haram. Kenapa sampai hari ini ada fitnatan sebagai cobaan dan ujian bagi manusia? Minum homer dosa besar, sihir pun dosa besar. Makanya ada ungkapan haddus sahiri dorbuhu bisaifi. Hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal kepalanya. Nah, oleh karena itu lalu kenapa sampai sekarang dukun-dukun masih ada? Kadienakeun dukun ayeuna mah ngan sakadar tukang wadul wungkul. Kalau dukun tahu hal gaib meureun manehna moal jadi dukun. Bakal jadi naon? Presiden. Kalau dukun bisa membuat orang lain kaya raya, nu pertama kali beunghar saha? Dukun eta. Nah, itu semua ada sebagai ujian. Sebagaimana babi itu ada, kenapa babi teu dipaehan atuh?
Sebab itu sebagai ujian bagi manusia. Terlebih yang namanya sihir ini, pengaruh sihir, pengaruh guna-guna hanya sekedar memisahkan, memutuskan tali perkawinan suami istri. Tapi yang lebih berbahaya itu apa? Sihir dunia yang bisa memutuskan hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana apakah sihir itu ada? Ada. Makanya Allah haramkan. Tapi da ieu mah cenah sanes jang jawokan nyanakna oge tina Quran. Nah, ieu mah ilmu bodas cenalin ilmu hideung. Kumaha contona? Lamun hidup resep ka hiji istri, tulis istri itu na alimeun gampang cenah. Tulis ngaran eta awewe dinu kertas bodasnya hiji. Ti harita bacakeun surah Yusuf ayat hiji nepi 5. Tah baledokeun kanu tongongna, pas itu ngalieu, cenah. Bakal resep. Apakah itu halal haram? Haram, sebab Quran sudah dijadikan jampe-jampe atau jawokan. Kenapa? Yang seperti itu tidak ada ajarannya dalam Nabi SAW. Jadi sihir masih ada di muka bumi sebagai pertanda ujian dari Allah belum berakhir. Cuman di kita mah saeutik-saeutik kaitkeun kanu aneh-aneh, saeutik-saeutik kaitkeun. Seperti aya jalmi nu ngantunkeun pas dipancong keluar cai we terus dina kuburanna teh. Wah, ieu mah boa-boa jalma nanya, jalma nu ngopet cai. Makana disiksa ku Allah oge dina kuburanna keneh ku cai. Padahal sanes eta jalmi ngopet cai naon pipa PDAM ka pancong. Lantaran pipa PDAM ka pancong atuh nya moal eureun gitu. Jadi itu hikmah kenapa sihir masih ada, dan bagaimana hukum mempelajari sihir? Jawabannya hukumnya haram. Ada lagi? Ya, Sadandi, mangga. Mengenai santet, apakah betul orang itu pernah bisa kena santet? Ya, itu nanti pengaruh dari sihir itu. Apakah sihir ini berpengaruh? Nah, di antara sababun nuzul turunnya Al-Qur'an surah Al-Falaq dan surah An-Nas kan di sana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara pribadi manusiawinya terkena imbas dari tali buhul, di mana rambut Nabi itu disimpan di tempat air yang nanti pengaruh dari sihir itu adalah apa? Seolah-olah Nabi itu berkata sesuatu, menyaksikan sesuatu, tetapi hal itu belum pernah. Itu pengaruh dari apa? Sihir. Akhirnya ketika dibacakan surah An-Nas dan Al-Falaq ini dan dicarilah di mana rambut Nabi disimpan, dan di sana itu benar-benar terjadi. Nah, bagaimana agar kita terlindung dari sihir? Yang pertama, tiada lain adalah kita memperbanyak doa seperti halnya doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Atau di pagi-pagi kita membaca doa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. 3 kali sore, 3 kali, maka berarti satu hari itu kita akan dijaga penuh. Dan sebelum tidur ambillah air wudhu, berbaringlah ke sebelah kanan, lalu bacalah surah An-Nas dan Al-Falaq, maka akan dijaga dari berbagai macam keburukan. Hanya sedikit-sedikit, jangan dikaitkan dengan santet, sihir, karena memang benar sihir itu ada, tapi jangan setiap yang namanya sesuatu dikaitkan dengan hal-hal yang berbau mistis itu. Dia tidak jual ujung-ujung nyeri sampean teh. Wah, ieu mah aya nu nyantet.
Padahal tadi tos ngaredok kacang hejo, kacang panjang, sing horeng lain kasantet tapi asam urat jadi itu. Bu. Ada lagi ya Bu? Itu kalau aib di depan keluarga apa itu membuka aib keluarga? Gimana Bu maksudnya? Kan kalau Menutup. membuka nanti Ya. membuka aib ya di depan keluarga apa itu tidak membuka aib keluarga juga? Maksudnya kumaha Bu? Membuka aib keluarga. Apakah dengan membukakan aib keluarga sendiri nanti Allah akan buka aib kita gitu maksudnya? Di depan keluarga gitu nanti. Oh, ketika kita membukakan aib, apakah nanti Allah akan membukakan aib kita? Jawabannya bukan hanya di hadapan keluarga, tapi di hadapan seluruh manusia. Makanya tadi ada ungkapan, jangankan nanti hari kiamat, Bu, saudara keluarga kita yang sudah meninggal dunia pun itu akan menyaksikan amalan kita. Makanya kata Nabi SAW, inna a'malakum saturodu ala akrobaikum wa asyairikum pi kuburihim. Sesungguhnya amalan-amalan kalian akan diperlihatkan kepada keluarga-keluarga kalian di alam kubur mereka. Pain kana hoeron istabsyaru bihi, kalau kita beramal soleh maka yang meninggal ini bahagia. Tapi kalau kita berbuat amal toleh, orang yang mati ini berkata, Allahumma ya Allah, alhimhum ayyamalu bi ta'atika, berikanlah ilham kepada mereka agar mereka ini mentaatimu. Atau dalam riwayat yang lain, ya Allah jangan wafatkanlah mereka melainkan dalam keadaan taat kepadamu. Jadi ancaman dari Allah, orang yang membuka aib itu mereka adalah orang-orang yang akan dibeberkan aibnya pada hari kiamat. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aib dia pada hari kiamat. Ngan patarasana upami bau kelek aib sanes. Aya ibu-ibu curhat abi teh nyeri hate cenah. Nyeri hate kunaon ari ibu teh? Maknya abi cenah dituduh bau kelek. Ku ibu satu, ku Bu RT. Bu RT di dia. Atau ku ibu-ibu anu cenah. Cik abi kan di dinya teh solmed abinya rek narefnya kitu abi bau kelek cenah. Nah, walarana teh ari jujur kumaha nya? Ari teu jujur kasiksa saumur hirup. Lalu ngawalarana teh mohon salaresna mah henteu sanes bau kelek kirang seungit. Padahal mah nya kitu-kitu keneh we bau kelek. Jadi menutup aib itu sesuatu yang kalau terlihat akan membuat malu. Jadi bagaimana atuh? Ya, kalau kita tahu aib seseorang, jangan umbar aib itu. Bahkan kan kata Nabi SAW, di antara keutamaan orang yang memandikan mayit itu, barang siapa yang memandikan mayit, lalu dia itu bagaimana? Dia itu menjaga aib. Kalau ada aib itu ditutup, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pakaian kemuliaan pada hari kiamat, dan Allah akan ampuni seluruh dosanya itu. Baik, ada lagi? Kumaha Bu, mangga. Mohon. Ya. Eta mah bade, eta mah ibah. Pokoknya mah saacan kulem pek teh wengi-wengi aya nu noelan cenah kumaha. Nah, wudu deui henteu. Maka kata Nabi SAW, apabila mau diulangi lagi, wudu lagi. Untuk apa? Untuk mengembalikan kesegaran. Eta mah ari moal sakali deui mah nya cek awe kulem.
Kajabi mun bade diulang sekali deui, kata Nabi wudu. Tong suri. Tarasin gak usah dani. Jadi saekan kulam teh wudu heula mun eta. Engke ka ditu naon kumaha engke. Mangga taya pami teu aya atuh urang cakapkeun heula dugikeun ka dieu. Tadi kayak informasi salah sawios jamaah asadah ngantunkeun mudah-mudahan atau almarhum dihapunten sagala rupi kalepatanna dilebetkeun ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Urang cakapkeun deui ka dieu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.